Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyain sama orang-orang yang galbay aku laku. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah merangkum ada sekitar 8 pertanyaan ya. Terdiri dari 7 pertanyaan dan 1 penjelasan ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini ini akun aku laku saya ya. Di sini tertera saya itu galbay 13.726.000. Sudah terlambat 942 hari. Sudah 2 tahun lebih ya. Hampir 3 tahun. Barangkali ada teman-teman yang nonton video ini mungkin mengalami hal yang sama saya yang juga galbay. Tolong ceritain di kolom komentar ya. Galbaynya berapa juta? Sudah berapa lama? Tolong cerita di kolom komentar ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Apakah akun yang galbay itu masih bisa untuk meminjam ataupun mencicil barang? Jawabannya adalah ketika akun kita sudah menjadi akun galbay, itu sudah tidak bisa digunakan kembali untuk melakukan pinjaman ataupun cicilan. Terus bagaimana kalau misalkan galbaynya sudah dibayar? Kemungkinan besar juga tidak bisa dipakai ya. Soalnya data kita sudah terlanjur rusak. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apakah akun galbay masih bisa digunakan untuk berbelanja di aku laku? Jawabannya masih bisa. Kalau hanya sekedar untuk belanja dengan membayar tunai itu masih bisa. Bahkan beberapa bulan kemarin akun saya itu masih bisa digunakan untuk mengisi saldo dana, cara membayarnya dengan pakai GoPayLater. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah bunga galbay di aku laku akan terus berjalan? Misalkan saya yang galbaynya 2 tahun lebih, apakah sampai saat ini bunganya masih terus berjalan? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi di semua pinjol legal, ketika bunga plus denda hampir menyentuh 100%, itu bunganya akan secara otomatis berhenti berjalan. Karena berdasarkan peraturan, bunga plus denda itu tidak bisa melebihi 100% pokok pinjaman ya. Selanjutnya, jika bunga ataupun denda kita sudah berhenti, terus kita melakukan cicilan ya, kita mulai cicil bayar cicilan kita, apakah bunganya akan kembali berjalan? Jawabannya enggak ya. Ketika bunga sudah berhenti berjalan, sudah hampir 100%, itu udah sampai finish ya. Seandainya kita cicil pun, ya bunganya udah berhenti, udah gak bakal berjalan lagi. Pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan DC di Pulau Jawa sama luar Pulau Jawa untuk pinjol aku laku? Jawabannya, sama seperti di video sebelumnya, untuk DC di Pulau Jawa itu hampir seluruh daerah tercover. Untuk yang galbay angkatan tahun 2024-2023, kemungkinan selama rumahnya di Jawa itu bakal disamperin. Disamperinnya di alamat yang mana? Alamat yang kita daftarkan. Alamat KTP domisili kita. Kalau misalkan nggak disamperin di domisili, di alamat kita, bisa juga di alamat tempat kerja yang kita daftarkan ya. Terus gimana kalau misalkan sekarang kita posisinya lagi di Lampung misalkan, atau enggak kita posisinya lagi di Malang, sedangkan KTP kita di Bandung. Kira-kira bakal didatengin atau enggak? Yang bakal didatengin sama mereka itu tetap alamat yang sesuai sama KTP yang kita daftarkan. Seandainya di KTP itu alamatnya Bandung, terus kita tinggal di Malang, mereka gak bakal nyamperin ke Malang. Selanjutnya, bagaimana cara memblokir panggilan dari DC aku laku? Jawabannya sama ya kayak video sebelumnya. Cara memblokir yang sudah saya gunakan dan 100% berfungsi dengan baik itu memakai aplikasi Truecaller. Kalian tinggal cari aja di Play Store. Untuk cara mengaktifkannya kalian tinggal cari tutorialnya aja. Insya Allah, dengan cara mengaktifkan Truecaller, kita tidak perlu membuang kartu dan nomor kita ya. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, cara menghadapi DC aku laku bagaimana? Oke teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, aku laku itu datang ke rumah saya itu sebanyak 3 kali. Jadi,
Ada 2 pinjol yang datang ke rumah saya itu, pertama Kredipo, kedua Aku Laku. Keduanya sama-sama 3 kali datang ke rumah ya. Nah teman-teman, kapan DC itu bakalan datang? DC itu datang ketika kita sudah galbay lebih dari 3 bulan atau 3 bulan pas. Misal, kita mulai galbay itu dari 1 Agustus. Kalau kita hitung 3 bulan berarti 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober. Nah, di tanggal 1 November itu kemungkinan besar DC akan datang. Nah, berhubung saya itu angkatan galbay tahun 2022 ya. Saya itu kan galbay di Aku Laku, Kredipo, S-Pinjam, S-Paylater, Kredit Pintar. Yang datang ke rumah saya itu hanya dari 2 aplikasi, yaitu Aku Laku dan Kredipo. Nah, kalau misalkan DC Aku Laku yang di luar Jawa itu kemungkinannya belum tercover 100% seperti di Pulau Jawa. Kembali ke pertanyaan ya, cara menghadapi DC Aku Laku. Yang perlu diingat, yang perlu diketahui, DC Aku Laku itu berdasarkan pengalaman saya datang sebanyak 3 kali. Nah, dari ketiga orang ini yang datang semuanya beda-beda. Pertama 1 orang, kedua 2 orang, ketiga 3 orang. Jadi kalau kita coba komunikasi sama ketiganya itu kayak mereka itu enggak apa ya. Misalkan yang satu datang nih, yang pertama DC datang yang pertama nagih sama kita terus kita jelasin gini gak bisa bayar intinya. DC kedua itu ya ketika datang seolah-olah dia baru pertama kali mendatangi kita. Misalkan di DC sebelumnya kita janji nih mau bayar tanggal segini. DC kedua itu ketika datang ya mereka nggak nagih janji sebelumnya. Jadi kayak semacam nggak ada komunikasi. Jadi intinya ketika DC pertama datang, yang harus kalian lakukan pertama harus tenang. Kedua jelasin sebaik mungkin, tapi jangan janjiin, usahain. Jangan janjiin tanggal berapa gitu. Tapi kalian tunjukkan komitmen kalian yang ingin bayar. Misalkan, rumah saya tetap di sini, saya nggak pindah. Itu salah satu bukti komitmen saya. Jadi saya bisa didatengin kapanpun. Kedua, misalkan kalian perlihatkan bahwa kalian gak ganti nomor HP kalian. Jadi, kapanpun dihubungi, itu masih bisa. Meskipun sebenarnya kita tolak ya. Jadi, kita bukan menjanjiin kapan bayar ya. Tapi kita janjikan sebuah komitmen. Kita tunjukkan sebuah komitmen bahwa kita memang berniat untuk bayar. Dan satu hal yang harus dipahami bahwa bagaimanapun hutang tetap harus dibayar. Minimal hutang pokoknya saja. Oke, selanjutnya. Perbedaan DC Aku Laku sama Kredipo apa? Nah, berdasarkan pengalaman saya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, DC Aku Laku sama Kredipo sama-sama 3 kali udah pernah datang ke rumah saya. Perbedaan keduanya, kalau DC Aku Laku itu galak-galak ya. Rata-rata orang timur semua yang susah banget buat senyum. Rambutnya panjang-panjang, badannya gede-gede. Yang pertama datang sendiri, kedua ketiga datangnya 2 orang, beda semua. Kalau DC Kredipo yang datang itu hanya satu-satu ya selama 3 kali, tapi asli semuanya baik-baik. Oke, gitu aja ya teman-teman. Kalau misalkan saya rangkum sekali lagi, kalau akun galbay itu sudah tidak bisa digunakan untuk pinjam atau kredit barang ya. Selanjutnya akun galbay itu masih bisa digunakan untuk belanja. Kalau hanya sekedar belanja yang bayarnya on time itu masih bisa ya. Terus bunga galbay itu kalau sekiranya bunga plus dendanya hampir mencapai 100% itu sudah berhenti secara otomatis ya, begitu peraturannya. Terus kalau DC Aku Laku seperti apa selama di Pulau Jawa? Insya Allah untuk saat ini kayaknya bakal disamperin ya. Kalau yang galbay-galbaynya tahun-tahun ini kayaknya dimanapun bakal disamperin selama itu di Pulau Jawa. Kalau di luar Jawa itu kayaknya belum tercover 100% ya. Jadi kasarnya itu masih aman. Tapi jangan sampai menggunakan kesempatan ini buat minjol di Aku Laku dengan niat ya hanya sekedar minjol tanpa niatan buat bayar. Terus untuk memblokir panggilan dari DC Aku Laku ya gampang aja, tinggal pakai aplikasi Truecaller ya. Terus untuk cara menghadapi DC Aku Laku, tenangkan pikiran kita, hadapi dengan santai, jelaskan sebaik mungkin. Kita tunjukkan komitmen bahwa kita berniat buat bayar, nanti DC selanjutnya ya gitu lagi caranya. Terus perbedaannya DC Aku Laku sama Kredipo, yang jelas orang-orang dari Kredipo itu pada baik-baik semua.
Kalau dari aku laku wah agak kasar ya. Selanjutnya buat teman-teman yang belum pernah minjol, saya sarankan, saya wajibkan kalau bisa jangan sampai nyoba-nyoba buat minjol. Minjol itu bikin kecanduan, minjol itu bikin ketagihan. Kapan berhentinya? Ketika kita sudah gak bisa lagi buat gali lubang tutup lubang. Ketika kita sudah ampun dan akhirnya galbay. Ya gitu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.